warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang information flow atau aliran informasi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kalau kita mendengar kata pajak, mungkin yang langsung terbayang adalah kewajiban membayar iuran kepada negara. Tapi sebenarnya di balik sistem pajak itu ada proses komunikasi yang besar dan kompleks. Mulai dari pemerintah menyampaikan aturan, pertukaran data antar lembaga, sampai masyarakat memberikan laporan pajak secara online. Nah, di pembahasan ini kita akan membedah bagaimana aliran informasi pajak berjalan menggunakan konsep perencanaan komunikasi. Karena pada dasarnya keberhasilan kebijakan bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat. Pertama adalah aliran top-down, yaitu aliran informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Misalnya, saat Direktur Jenderal Pajak mengumumkan kebijakan baru seperti kenaikan tarif PPN, informasi biasanya disebarkan lewat media sosial, iklan layanan masyarakat, televisi, dan siaran pers. Namun, masalahnya tidak semua masyarakat memiliki akses dan pemahaman yang sama terhadap informasi tersebut. Masyarakat di kota mungkin cepat mendapatkan informasi melalui media digital, sedangkan masyarakat di desa seringkali terlambat menerima informasi. Akibatnya muncul kesalahpahaman dan penolakan karena masyarakat merasa tiba-tiba dibebani oleh aturan baru. Untuk mengatasi hal ini pemerintah perlu melakukan perencanaan komunikasi yang matang. Pesan yang disampaikan harus sederhana, jelas, dan menggunakan media yang sesuai dengan target masyarakatnya. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan lebih siap menerima perubahan kebijakan dan konflik akibat miskomunikasi bisa dikurangi. Yang kedua adalah aliran informasi internasional atau Automatic Exchange of Information yang memungkinkan Indonesia bertukar data keuangan dengan negara lain. Tujuannya untuk mencegah penggelapan pajak dan melacak aset wajib pajak di luar negeri. Walaupun terlihat canggih, sistem ini juga memiliki tantangan besar, terutama karena adanya perbedaan regulasi antar negara dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Karena itu, pemerintah membutuhkan strategi jangka panjang agar bisa menyesuaikan diri dengan aturan internasional. Dengan adanya perencanaan komunikasi strategi yang jelas, Indonesia bisa menjaga kestabilan ekonomi sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan teknologi dalam sektor perpajakan. Selanjutnya ada aliran horizontal, yaitu koordinasi antar lembaga pemerintah, contohnya integrasi data NIK dari Kemendagri dengan NPWP dari Kementerian Keuangan. Tujuannya agar masyarakat memiliki identitas perpajakan yang lebih terintegrasi dan praktis. Tetapi dalam pelaksanaannya sering muncul hambatan koordinasi seperti ego sektoral, antar instansi, atau ketidakefisienan dalam penggunaan data. Maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang baik antar lembaga, karena pada akhirnya sistem perpajakan tidak bisa berjalan sendiri. Semua sektor pemerintah harus saling mendukung agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Yang berikutnya adalah aliran bottom up, yaitu aliran informasi dari masyarakat kepada pemerintah melalui sistem e-filing. Di sini wajib pajak mengirimkan laporan penghasilan dan hartanya secara online. Sistem ini memang mempermudah masyarakat, tetapi sering muncul masalah ketika server mengalami gangguan saat mendeteksi batas akhir pelaporan. Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan terhadap keamanan data pribadi mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan keamanan sistem. Jika infrastruktur berjalan baik, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Terakhir adalah aliran interpersonal, yaitu komunikasi langsung antara petugas pajak dengan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di daerah. Dalam praktiknya, seringkali masyarakat sulit memahami bagaimana pajak karena bahasa yang digunakan terlalu teknis dan birokratis. Akibatnya, masyarakat merasa takut dan atau bingung terhadap pajak. Karena itu,
Petugas pajak harus menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan humanis. Prinsip komunikasi seperti respect, empati, audible, clarity, dan humble sangat penting diterapkan agar masyarakat merasa dihargai dan lebih mudah memahami informasi yang diberikan. Kalau dianalisis, sistem pajak di Indonesia sebenarnya sangat bergantung pada komunikasi yang baik. Karena pajak bukan cuma soal bayar kewajiban, tapi juga bagaimana pemerintah bisa menjelaskan aturan kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Dalam prosesnya masih banyak kendala seperti masyarakat yang kurang memahami informasi pajak, gangguan sistem saat pelaporan online, sampai kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, masyarakat bisa merasa bingung bahkan kurang percaya terhadap sistem pajak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan sistem pajak tidak hanya dilihat dari teknologi atau aturan yang ada, tapi juga dari cara pemerintah menyampaikan informasi dan membangun kepercayaan masyarakat. Semakin baik komunikasinya, maka masyarakat juga akan lebih sadar pentingnya pajak untuk membangun negara. Pembahasan tentang information flow dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan pajak. Bukan hanya soal teknologi atau aturan, tetapi juga bagaimana informasi disampaikan dengan baik oleh masyarakat. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya komunikasi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Terima kasih.